Presiden RI ke-8 adalah bajingan dan tolol. Kata Rocky Gareng. Rocky Gareng. Sebetulnya enak kali kalau dipanggil namanya ini si Rocky Gareng daripada Rocky Gerung. Karena terus-terusan manusia yang satu ini cari sensasi aja hidupnya ini. Betul. Nggak ada kerjanya yang lain. Ya, iyalah, bukan Rocky Gareng namanya kalau nggak cari sensasi, ya kan? Berani dia bilang kayak gitu. Wah, kalau sempat kita contohnya ada orang yang mengkritisi. Bung Rocky, kenapa kau bilang presiden ke-8 itu bajingan dan tolol? Langsung dia jawab, loh, siapa rupanya presiden ke-8? Ya Bapak Prabowo lah. Misalnya dibilang begitu. Iya. Kapan dilantik rupanya? Ngeles ya, pandai kali. Begitu, mutar-mutar ke situ-situ aja. Kalau misalnya sudah dilantik, baru beliau adalah sah dikatakan presiden. Kalau belum dilantik berarti belum sah. Iya. Jadi perkataan saya itu tidak ada salahnya toh. Pantas berani ya kan. Tahu aku ujungnya kemana perkataan itu, apa bahan untuk ngeles dia, udah tahu gitu. Udah tahu ya kan. Kawan ini kan nggak ada kemampuan yang lain selain bersilat lidah. aduh ya kan, cuman kawan ini masalahnya kalau aku samanya kami dua sama-sama pandai bersilat lidah, cuman bedanya aku bersilat lidah dapatlah 3 anak, kalau kawan ini nggak punya anak, dia saudara bersilat lidah. Ya kan, kok ke situ kita arahnya ya. Ya harus ke situ lah, mau kemana lagi. Kalau kayak gini kita tanggapi pun serius, pusing kita. Betul. Aduh, Pak Rocky, aduh, gimana lah aku mau bilang ya, kau kenapa kau? Sakit hati kau, nggak diajak. Dulu kau 2014-2019, kau ada di belakang Bapak Prabowo. Kenapa sekarang enggak? Ada 2 kemungkinan ini. Dia memang nggak mau atau 2, dia nggak diajak. Ya, jadi yang kedua, tapi lebih masuk akal yang kedua contohnya, ya kan, misalnya Bapak Prabowo kan dia kan punya konsultan politik, ya kan, dan yakin aku bukan 1-2 orang, dan misalnya katakanlah ada 15 konsultan politik, sepakat ini 15-nya ini jangan ajak yang namanya Rocky Gerung. Karena apa? Bawa sial. Iya. Karena ada orang inilah 2014 sama 2019 di belakangnya Prabowo, makanya sial dia nggak bisa jadi presiden. Coba lihat, nggak ada di belakang Bapak Prabowo itu si Rocky Gerung, jadi barang itu. Iya, menang ya. Karena 2014-2019 otak-otak seperti ini di belakangnya Prabowo, makanya nggak menang. Itu dia. Coba kalau sempat misalnya di belakang Bapak Jokowi Rocky Gerung waktu tahun 2014-2019, ku jamin itu Pak Jokowi pun juga tumbang itu. Namanya bawa sial ya kan. Bawa sial. Kenapa? Ya, contoh misalnya konsultan politik kan, mereka ini kan udah tahu mana yang bisa kerja, mana yang cuma cakap doang. Iya. Manusia kayak gini kan omong doang, ya kan. Ya namanya seorang ahli filosofi, ya kan, ahli filsafat, ya bermain dengan kata-kata kebanyakan, ya kan. Kalau untuk berkata-kata kawan ini udah lebih lihai daripada ular. Lebih lihai ya dari ular ya. Ada Hawa untuk memakan buah yang ada di Taman Eden itu. Lebih parah lidahnya ini. Serius, karena apa? Lidahnya ini ya, kalau ular zaman itu yang dibikin berdosa itu cuma 1 orang. Kalau ini separuh masyarakat Indonesia berdosa dibikinnya. Kalau masih ada ular, masih hidup ular itu yang di Taman Eden itu minder itu, lihat Rocky Gerung. Minder. Rocky, kau siapa? Berani-berani kau bilang orang bajingan. Berani-berani kau bilang orang tolol. Kata-katamu itu nggak pernah ada yang membangun. Nggak ada yang membangun ya, nggak ada yang baik. Istilahmu itu memang istilah-istilah yang nggak pernah didengar orang awam. Makanya kau terlihat keren. Itu dia. Coba kalau kau pakai istilah-istilah biasa, nggak keren kau dilihat orang kau. Tapi karena kau bikin istilah-istilah yang dalam kamus bahasa Indonesia pun belum tentu ada. Makanya dibilang
bilang orang kau cerdas. Iya, betul. Orang cerdas nggak seperti itu, bro. Orang cerdas itu ya ketika dia bisa memanifestasikan apa yang dikatakannya dalam perbuatan dia, itu baru namanya cerdas. Asik. Ngerti kau? Keren kali ngomong Parbella ya. Keren.